Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diora Sadivana. Saya salah satu peserta dari MOOC Craft Lab and Palette by Transcendent Universitas Pajajaran. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tantangan Craft Lab and Palette di Indonesia. Baik, di sini berdasarkan data yang saya dapatkan dari riset kesehatan dasar tahun 2013, didapatkan bahwa setiap tahun itu ada 8.900 bayi yang lahir dengan celah bibir maupun celah langit-langit, dan lebih dari 50% dari mereka itu tidak mendapatkan penanganan karena kurangnya akses, baik informasi ataupun akses ke fasilitas kesehatan. Lalu di sini tantangan apa saja yang didapatkan oleh pasien dengan Craft Lab and Palette di Indonesia? Di sini saya membaginya menjadi beberapa tahapan. Ada pre-screening, ada tahapan screening, operasi, dan kontrol. Pada tahap pre-screening, biasanya permasalahan yang muncul adalah yang pertama kurangnya informasi, di mana keluarga pasien bingung untuk mencari bantuan atau informasi terkait dengan celah bibir dan langit-langit. Kesulitan menyusui bagi bayi yang baru lahir, kurangnya dukungan emosional, kekurangan gizi atau berat badan rendah, kesulitan keuangan, dan penelantaran, dikucilkan, pembuangan, dan kekerasan yang dilakukan orang tua kepada pasien. Kemudian pada screening, biasanya permasalahan yang muncul adalah kurangnya informasi juga terkait dengan screening. Terdapat gangguan penyakit lain seperti penyakit bawaan selain dari celah bibir dan langit-langit. Kemudian kesulitan komunikasi antara para dokter dengan keluarga pasien Craft Lab and Palette. Pada tahap operasi, biasanya keluarga merasa takut untuk menjalani operasi yang nantinya akan mengurungkan atau keluarga pasien tidak melanjutkan perawatan karena mereka berpikir bahwa bayi yang masih rentan, yang masih lemah, jika dilakukan operasi mungkin nantinya akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pada tahap kontrol, biasanya keluarga pasien tidak melanjutkan untuk melakukan perawatan karena memang untuk perawatan dari Craft Lab and Palette sendiri itu kompleks, tidak hanya selesai di operasi saja, tetapi pasien harus melanjutkan terapi-terapi lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya di sini tantangan lainnya yaitu sebagian masyarakat yang terutama tinggal di daerah yang masih ketat adatnya itu beranggapan bahwa celah bibir dan langit-langit itu adalah kutukan. Kemudian sebagian fasilitas kesehatan di Indonesia yang mengakomodir operasi untuk Craft Lab and Palette itu berada di perkotaan, sehingga masyarakat dengan ekonomi lemah yang tinggal di daerah itu kesulitan untuk akses. Kemudian asuransi kesehatan belum seluruhnya menjamin pasien dengan Craft Lab and Palette. Memang sudah dijamin oleh BPJS, tetapi mungkin dari administrasi peraturan prosedur yang panjang sehingga mengurungkan pasien untuk melakukan perawatan. Dan menurut saya perlunya untuk mengembangkan telemedicine, karena saat ini telemedicine seluruh orang mempunyai smartphone, bisa menggunakan teknologi, sehingga sangat bagus ide ini untuk dilanjutkan dalam Craft Lab and Palette karena bisa mengurangi atau bisa mengatasi perbedaan jarak antara pasien sehingga mengurangi kunjungan pasien untuk terus datang ke rumah sakit. Pasien bisa melakukan konseling, bisa diberikan edukasi oleh dokter. Kemudian perlunya social advertising atau promosi kesehatan karena permasalahan yang paling utama adalah kurangnya informasi. Jadi untuk penyebaran informasi itu sangat penting untuk meningkatkan dukungan, motivasi, meningkatkan kepedulian masyarakat, meningkatkan semangat juga kepada keluarga pasien dan pasien untuk tetap melanjutkan dari perawatan Craft Lab and Palette. Mungkin untuk penjelasan materi atau presentasi yang sudah saya paparkan tadi, demikian. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan lain sebagainya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.